terbatas yang akan disampaikan oleh Ibu Pengawas Ketenagakerjaan Provinsi Riau, Ibu Teti Susanti. Kepada Ibu, disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Wali Kota, Pak Ketua A2 K3, Bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang sudah meluangkan waktu untuk hadir. Izin Bapak Ibu, saya cuma di bawah saja, tidak asik di atas. Tidak apa-apa ya Pak ya, Bu ya. Tadi kita dikasih waktu untuk memaparkan dulu sekilas apa sih confined space, apa yang harus dilakukan ketika ada pekerjaan di confined space. Sebab kita dibatasi waktu, nanti mungkin Bapak Ibu banyak yang ingin didiskusikan, yang ingin ini apa termasuk confined space atau bukan. Kalau seperti ini kita harus bagaimana? Nah, sebelum kita membahas sedikit tentang awareness-nya, saya mungkin ingin bagikan foto dan video dulu yang mungkin jadi pengantar lah gitu ya. Silakan Pak. Ini ada beberapa korban yang kita lihat ini, kalau saya tidak salah 7 ini jumlah korbannya. Yang mereka lakukan, kenapa ada fotonya sampai seperti ini, itu mereka melakukan atau diperintahkan untuk melakukan pembersihan bak penampungan dari sisa produksi kertas tatakan telur. Ya, kertas kan tatakan telur itu. Jadi ini seperti industri skala rumahan yang kemudian dia buat satu bak untuk menampung sisa dari proses produksi mereka. Kemudian akhirnya ada korban 7 orang pada saat berniat untuk melaksanakan tugas. Next, ada foto yang seterusnya, Pak Jul, ke sini, ya, sebelahnya ya. Ini foto teman-teman dari Basarnas bantu untuk mengangkat pekerja yang tewas di kerja ini. Terus satu lagi, ya ini dia di sebelah luar, teman-teman Basarnas sebelahnya. Ini proses mengangkat korban ke atas. Oke, lanjut. Setelah foto ini ada mulai saja menyampaikan materinya. Keselamatan dan kesehatan kerja ruang terbatas atau confined space. Nah, untuk membahas K3 confined space, di awal mungkin kita harus samakan persepsi dulu. Confined space artinya ruang terbatas. Ruang terbatas, confined space, bukan confined room. Ini dulu. Jadi kalau kita mendengar kata-kata confined space, yang artinya di Indonesia kan ruang terbatas, bukan ruangan terbatas. Jadi confined space bukan confined room, artinya gitu. Kalau dia disebut space berarti ruang, kita juga sering melihat ada tulisan space iklan. Pernah ya di apa nih di perempatan kata polisi itu space iklan. Nah itu space. Ruang bukan ruangan. Itu dulu yang perlu kita satukan. Jadi bagaimana K3 untuk bekerja di confined space atau ruang terbatas, bukan ruangan. Jadi sewaktu-waktu nanti ruang terbatas itu bentuknya belum tentu ruangan. Kan gitu? Nah, kita lanjutkan dulu. Bagaimana kita menentukan ini confined space, ini bukan? Bagaimana kita menentukan ini ruang terbatas, ini tidak? Apa ciri-cirinya atau apa syarat untuk kita katakan ini confined space? Jadi ada 3 ciri-ciri untuk mengidentifikasi ini ruang terbatas atau bukan, ini confined space atau bukan. Pertama, dia cukup luas dan besar untuk memungkinkan pekerja masuk dan bekerja di dalamnya. Kedua, mempunyai akses keluar dan masuk yang terbatas. 3, tidak dirancang untuk tempat kerja berkelanjutan atau terus-menerus. Nah, untuk ini saya mungkin berbagi cerita sedikit. Ada teman saya, pengawas ketenagakerjaan juga di Jawa, saya nggak usah sebut provinsinya, menangani menginvestigasi kejadian kecelakaan kerja yang terjadi di sebuah tempat yang mana pekerja ini selesai membersihkan kolam renang.
kolam renang itu kan ukurannya dari dangkal sampai dalam gitu ya. Jadi pekerja ini sudah selesai membersihkan kolam renang, kemudian kembali ke atas. Ini berapa meter dari bawah? Ada 6 lah ya. Kalau kolam renang yang paling dalam berapa? 6 atau 4 untuk Olimpiade itu? Anggaplah 4. Jadi dia posisi sudah selesai membersihkan, kemudian mau ke atas. Apa yang terjadi pada saat di posisi tangga di tengah-tengah mau naik itu, tiba-tiba dia terjatuh, tidak lagi jadi terus ke atas gitu. Terjatuh, ditemukan dibawa ke ini, dia sudah meninggal. Diinvestigasi apa yang menyebabkan kok dia jadinya aturan terus ke atas, gak jadi ke atas, ada apa gitu. Nah rupanya setelah dicari tahu, didalami, pada saat di posisi tengah tadi, keran air mulai dibuka untuk mengisi kolam. Waktu keran air dibuka, airnya kan belum langsung penuh kan? Tapi apa yang duluan keluar? Uap klorin. Karena airnya ditreatment dengan menggunakan klorin. Nah, uap klorin yang keluar inilah yang dia hirup. Posisinya dia masih di tengah. Kan sifat klorin itu lebih berat daripada udara. Jadi yang mengisi di dasar itu uap klorin. Inilah yang akhirnya membuat pekerja itu tadi tidak jadi terus ke atas, tapi terjatuh dan akhirnya meninggal. Pertanyaan saya, kolam renang kan tidak tertutup, terbuka, masuk confined space atau tidak? Kalau kita lihat ini ciri-ciri confined space, kolam renang punya ada 3 ciri ini. Dia cukup luas dan besar untuk memungkinkan pekerja masuk dan bekerja di dalamnya. Kolam renang cukup luas, mempunyai akses keluar masuk yang terbatas, harus dengan tangga, tidak bisa loncat. Tidak dirancang untuk tempat kerja berkelanjutan atau terus menerus. Masuk juga kan? Nah, kenapa kemudian ada kejadian yang tadi kita lihat di video sebelum kita masuk di materi ini? Ada banyak sebenarnya confined space yang tidak teridentifikasi karena tidak populer gitu menginformasikan. Oh, kalau confined space itu cirinya begini. Yang terbayang kalau disebut confined space atau ruang terbatas selalu tangki, ya enggak? Selalu bentuknya tangki yang terpikir. Sebenarnya apa iya cuma tangki. Nah, untuk mengidentifikasi mana-mana ruang terbatas, ini ketentuannya, ini ciri-ciri yang kita pakai untuk mengidentifikasi tempat kerjaku ada confined space atau tidak. Pada saat-saat tertentu, dia mungkin belum termasuk confined space. Pada saat-saat tertentu dia bisa jadi. Contoh kolam renang tadi, pada saat kolam renang itu dipakai untuk berenang, kan belum jadi confined space. Tapi pada saat ada yang melakukan pembersihan, kolamnya dikosongin, terus ada yang bekerja ke situ, ciri-ciri ini menjadi ada untuk kolam renang tadi. Nah, jadi mengidentifikasinya seperti itu. Ini contoh-contoh yang termasuk confined space. Ada tangki, ruang atau chamber, silo, parit memanjang, kolam, pipa, selokan buang, sumur, pipa buangan asap, ruang terbatas. Ruangan maksudnya ini. Tidak ada enclosed space. Nah, ini contoh-contoh aja. Nanti kalau kita kan sekarang sifatnya awareness, artinya supaya kita awas, supaya kita paham tempat kerja kita tuh ada sebenarnya bahaya ini. Kita di Dumai pernah ada kejadian tewas di confined space atau kecelakaan di confined space. Tadi katanya banyak bu, ada banyak bu katanya tadi. Ini informasi aja, tapi saya tidak usah sebutkan. Beberapa waktu yang lalu ada kejadian seorang pekerja di salah satu hotel di Dumai itu diminta membersihkan kolam bak penampung air bersih. Jadi pekerja ini masuk ke dalam bak itu, memang waktu itu hotelnya belum selesai, dibersihkan dulu baknya untuk nanti diisi air,
yang mungkin nanti digunakan di hotel itu. Waktu membersihkan di awal aman, pekerjanya bisa kembali keluar aman. Setelah hotelnya berjalan beberapa waktu, kemudian harus dibersihkan lagi, orang itu masuk lagi bekerja itu. Nah di sini baru aman, dia tidak keluar. Nah itulah, ya betul. Kalau kita di Mumbai kan, tahu sama tahu kita agak sulit air bersih. Jadi mungkin dibuatlah bak yang memang ditanamkan ke bawah. Ada satu lubang untuk orang melihat atau mau memantau. Nah ini yang terjadi di tempat kita sendiri. Katanya banyak, saya mungkin tidak mengikuti semua. Yang di hotel saya tahu, yang di pabrik saya tahu, yang lain saya tidak mengikuti. Kalau ada yang informasi nanti bagi aja. Nah, kalau sudah begitu Bu, kita udah tahu misalnya ciri-ciri confined space itu. Apakah untuk melakukan pekerjaan confined space kita harus melakukan izin masuk atau boleh tidak? Kalau kayak kolam renang tadi kira-kira harus dengan izin masuk atau tidak? Kayak cerita saya tadi kira-kira harus dengan izin masuk atau tidak? Nah, ada beberapa cara untuk bisa mengamankan tempat kerja itu, sekalipun itu confined space. Maka ada dua kategori confined space, dengan izin masuk atau tanpa izin masuk. Kapan Bu kok bisa confined space tanpa izin masuk? Kapan dia harus dengan izin masuk? Nah ini ada diagram alir. Di sini jelas ya, di sini agak terang. Ada diagram alir yang memandu kita bagaimana menentukan confined space itu harus dengan izin atau tidak. Jadi ini ada panduan di SK Dirjen. Tadi sambutan Pak Wali Kota itu bagus sekali menurut saya. Pak Walinya kayaknya ngerti teknis. Nyebut SK ini tadi beliau pas sambutan. Wah mantap nih Wali Kota kita. Ini kesempatan emas nih kawan-kawan praktis ini. Mumpung Wali Kotanya paham secara teknis. Beliau tadi nyebut ini loh. Sesuai dengan SK Dirjen PPK nomor 113 tahun 2006. Wih keren nih sambutan Pak Wali. Hafal habis dia aturan tentang confined space, pikir saya. Jadi di dalam SK ini ada tata cara kita menilai kapan ini confined space harus dengan izin masuk, kapan tidak. Kita lihat seandainya ada sebuah tempat kerja gitu ya, untuk menentukan dia punya confined space atau tidak, ada 3 pertanyaan ini. Kalau di situ misalkan ada satu tempat yang kalau kita ajukan pertanyaan pertama, apakah tempat itu bisa dimasuki dan bekerja di dalamnya? Itu pertanyaan pertama. Kalau kita jawab iya, kemudian terus ke pertanyaan kedua, apakah di situ ada akses gerak dan keluar masuk yang terbatas? Kalau kita jawab iya, lanjut lagi, apakah bukan tempat kerja yang permanen? Sama kayak tadi ciri-ciri confined space. Kalau kita jawab iya, berarti itu sudah disebut sebagai ruang terbatas atau confined space. Nah, untuk menentukan kapan dia harus perlu izin masuk, kita diminta menjawab lagi. Kalau tadi ini kita jawab iya sudah ruang terbatas, kita diminta menjawab pertanyaan pertama. Apakah di tempat itu punya potensi gas atmosfer yang berbahaya? Gas atmosfer itu berarti ada gas-gas yang terdapat di atmosfer udara yang memang berbahaya. Apakah ada? Kalau kita jawab iya, kita pergi terus ke pertanyaan berikut. Atau kalau kita jawab tidak, terus bagaimana? Nah, kita jawab dulu keempatnya. Apakah di tempat itu memiliki substansi cair atau padat yang dapat merangkap? Iya atau tidak? Apakah memiliki struktur atau konfigurasi ruang yang dapat merangkap? Kalau tadi dari substansi, kalau ini dari struktur dan konfigurasi tempatnya. Berikut, apakah memiliki potensi energi yang berakibat cedera serius dan kematian di tempat itu? Kalau kita jawab keempatnya itu tadi iya, ruang terbatas itu atau confined space ini harus dengan izin masuk untuk bisa melakukan aktivitas di situ. Tapi kalau jawabnya tidak, maka dia tidak perlu izin masuk. Nah, kapan ada keempat-empatnya ini dijawab tidak? Ada tidak kemungkinan keempat-empatnya kita jawab tidak? Apakah memiliki potensi gas atmosfer yang berbahaya? Tidak, aman misalnya. Terus memiliki substansi cair dan padat yang tidak dapat merangkap?
yang bisa memerangkap? Tidak juga misalnya. Memiliki struktur atau konfigurasi ruang yang dapat memerangkap? Jawabnya tidak juga. Kalau kita contohkan ke kolam renang tadi, biar nyata gitu ya. Ketika menentukan orang yang akan masuk bekerja ke kolam renang, membersihkan kolam renang itu perlu izin atau tidak? Coba kita masukkan pertanyaan ini untuk pekerjaan membersihkan kolam renang itu. Apakah dia memiliki potensi gas atmosfer yang berbahaya untuk bekerja di kolam renang? Ada atau tidak? Ada? Tidak. Untuk bekerja pada saat dia melakukan pekerjaan mungkin tidak ada. Kan terbuka, lepas. Mungkin tidak. Memiliki substansi cair padat yang dapat memerangkap? Sewaktu-waktu bisa. Kalau valve tidak di-flag, tidak ditutup, itu bisa ada kemungkinan substansi cair masuk, ya kan? Memiliki struktur dan konfigurasi yang dapat memerangkap? Nah ini, dia tidak memerangkap ini. Terus memiliki potensi energi yang berakibat cedera serius dan kematian? Ada enggak energinya? Enggak. Nah, kalau gitu sebenarnya kolam renang itu kita jawab tidak, bisa tanpa izin. Bisa kan? Tanpa izin. Tapi ada kejadian tuh. Salahnya di mana? Salahnya mungkin tidak membuat JSA. Tahu ya, JSA kan kita aja nih. Bahasa-bahasa teknis sudah paham lah ya. Ya kita aja nih. Kalau di dalam JSA tersebut bahwa nanti langkah-langkah pekerjaannya sampai dengan terakhir ya selesai, ada tersebut nantinya kemungkinan akan ada uap klorin yang masuk. Berarti ada salah satunya di sini. Gas atmosfer berbahaya bakal ada. Jadi perlu ada penilaian dulu baru selesai menilai baru kita bisa katakan ini perlu izin atau tidak. Oke ya. Kita bukan training kok, awareness saja. Bukan training. Nah, kapan confined space itu tidak perlu izin masuk? Kalau tadi kita jawab keempat-empatnya tidak. Tapi kalau ada salah satu yang iya, bagaimana? Di sini ruang terbatas dengan izin masuk itu apabila terdapat satu di antara yang empat ini. Ciri-ciri tadi itu kan 4. Balik lagi ya. Ini kan 4. Kalau ada satu saja yang iya di antara yang 4 ini, maka dia sudah harus pakai izin masuk. Terdapat potensi gas atmosfer berbahaya, terdapat bahan cairan atau padatan yang potensial memerangkap pekerja atau akses keluar masuk, mempunyai bentuk atau struktur yang dapat memerangkap pekerja, terdapat bahaya lain yang dapat menyebabkan cedera serius dan kematian. Kalau cerita di kolam renang tadi ada bahaya serius yang bisa menyebabkan cedera dan kematian, ada ketika ada uap. Itu tidak pernah diperkirakan itu. Orang cuma bersihkan kolam renang ya, kan gitu. Ternyata dari situ. Sama kayak video-video yang baru-baru tadi itu kan, mereka cuma mau memantau kabel internet. Tapi masuk digorong-gorong. Siapa yang sangka orang kita aja di pinggiran jalan kita tuh sering ada yang masang pipa gas, pipa apa gitu kan? Kan sama lebih kurang. Cuma kenapa kok itu jadi bisa menjadikan ada korban? Karena sudah dalam bentuk yang tertutup semuanya, ininya ada nih. Kalau cerita yang gorong-gorong mengecek kabel internet, ada potensi gas atmosfer yang berbahaya. Ada enggak? Apa bahaya yang di atmosfer di situ? Oksigen mesti kurang. Kita enggak cek ya, tapi menurut logikanya oksigen mesti kurang, H2S pasti ada. Seperti sudah poin satunya ada. Terdapat bahan cairan ini mungkin tidak. Terus konfigurasi ruang bisa memerangkap. Kalau bentuknya gorong-gorong seperti tadi, bisa. Terdapat bahaya lain. Nah ini lagi, siapa tahu dia bawa peralatan kerja ke dalam yang mungkin bisa membuat dia cedera. Nah ketika ada satu di antara 4, ini sudah harus dengan izin masuk. Ruang terbatas atau confined space yang tidak punya keempat-empatnya yang tadi, maka dia tidak perlu izin masuk. Mengapa bekerja di ruang terbatas itu berbahaya? Kita sudah singgung tadi. Tidak cukup oksigen di udara sekitar.
gas beracun atau gas mudah terbakar akan timbul karena kurangnya ventilasi. Kegiatan yang dilakukan, misalnya pengelasan, akan mengambil kandungan udara yang digunakan untuk bernapas. Kemudian gas beracun akan timbul karena memiliki berat jenis lebih tinggi dibandingkan udara dan cenderung untuk berada di bawah atau di area pintu masuk dan keluar. Ini kenapa confined space itu menjadi bahaya, menjadi tempat yang berbahaya. Oke, kemudian apalagi yang menyebabkan confined space itu berbahaya? Konstruksi ruang terbatas membuat sulit melakukan pekerjaan yang tidak rutin. Kita tidak biasa bekerja dengan tempat yang modelnya seperti itu. Apa yang tidak biasa? Ya bentuknya kurang penerangan, licin, temukan yang tidak sama rata, akses terbatas, kesulitan dalam menempatkan peralatan, perkakas atau suhu cadang, suhu yang ekstrim, endapan bahan kimia yang tertahan, penggunaan APD dengan ukuran misalnya lebih besar, kemiskinan akibat berada di ruang terbatas. Kalau kita kerja di dalam ruangan seperti itu, suara yang ditimbulkan akibat pekerjaan yang kita lakukan ke kita lagi. Nah, jadi kemiskinan itu tuh membuat kita jadi sulit fokus. Faktor psikologis seperti ketakutan di ruang terbatas. Ini apalagi? Jangan dikira kalau orangnya tinggi besar, tegap, gak ada cacat, gak ada kurangnya, dia pasti berani. Jangan dikira. Perlu nyali nih kalau kerja ke confined space. Nah, ini kira-kira bahaya-bahaya yang akan kita hadapi ketika ada pekerjaan confined space. Oops. Ada kecelakaan fisik, eksplosif gas, terpuruk, terendam, banjir, kondisi cuaca, tumpahan kimia, kecelakaan medis, suhu yang tinggi, suara, jatuh, atau kesalahan dari mekanik. Ini kemungkinan-kemungkinan yang akan bisa ditemukan ketika ada pekerjaan confined space. Nah, secara umum kita simpulkan ada 6 bahaya di ruang terbatas. Pertama, kekurangan dan kelebihan oksigen. Bisa kurang, bisa lebih. Bahan mudah terbakar dan meledak, bisa berupa uap atau debu dalam konsentrasi yang cukup. Kalau dia terlalu pekat, tidak juga akan terbakar, karena dia butuh rem untuk bisa terbakar. Bahan beracun bisa gas uap ataupun fumes, perangkap atau engulfment dari substansi cair atau padat yang tersimpan, struktur ruang atau konfigurasi dari dinding atau lantai dan undakan, atau dari sumber energi berupa energi mekanis atau elektrik dari peralatan kerja atau sumber panas lainnya. Jadi ada 6 bahaya yang bahaya yang akan ada di ruang terbatas. Saya bilang contoh-contohnya kira-kiranya pekerjaan-pekerjaan yang memang penuh bahaya pada confined space. Nah, jadi kalau gitu apa yang harus dilakukan? Jadi kalau gitu apa panduan kita ketika kita tahu ada confined space di tempat kita? Ada SE Menteri Tenaga Kerja nomor 1 tahun 2012 yang menginstruksikan bahwa pengurus di tempat kerja, pengurus ya, untuk 1, mengidentifikasi ulang ruang terbatas sekurang-kurangnya meliputi nomor register, jenis dan peruntukannya, lokasinya, potensi bahayanya apa, dan klasifikasi. Jadi diminta melalui SE ini pengurus selalu mengklasifikasikan. Kalau sekarang belum punya ruang terbatas karena semuanya masih berfungsi, termasuk truk tangkinya, pada saat tertentu mungkin truk tangkinya juga akan dibersihkan, kita menjadi punya ruang terbatas. Makanya harus diidentifikasi ulang. Nah, ketika kita melakukan identifikasi ulang dengan urutan seperti ini, nah ini contohnya kita buat semacam register di tempat kita. Kalau di sini dicontohkan di lokasi produksi dan utility, itu ada tangki bahan bakar, bejana proses, sumur, gorong-gorong dan lain-lain di situ, di lokasi ini. Nah, kemungkinan ada potensi bahaya keempat-empatnya, karena dia punya ini kan. Klasifikasinya, apakah dia termasuk ruang terbatas dengan izin masuk atau ruang terbatas tanpa izin masuk. Jadi di SE ini perintah pertamanya identifikasi ulang, rutin berarti. Perintah keduanya melaksanakan
SK nomor 113 SKB SK Dirjen tahun 2006. Apa yang dilakukan? Pengujian gas atmosferik berbahaya, prosedur izin masuk dan izin kerja diterapkan, prosedur isolasi energi dan ventilasi dilakukan, penyediaan APD, penyediaan fasilitas penyelamatan, penyediaan fasilitas komunikasi, penunjukan petugas K3 ruang terbatas. 2 perintah. Perintah ketiga, mewajibkan pihak kontraktor untuk melaksanakan juga SK 113/2006, melaporkan data register ruang terbatas kepada Disnaker setempat. Bahasanya masih Disnaker setempat. Kalau sekarang dilaporkannya itu ke provinsi atau setidaknya di sini ada satpel. Tiap-tiap kabupaten kota di Riau ada satuan pelaksana. Jadi dengan SE ini pengurus di tempat kerja udah tahu nih mau ngapain. Aku besok balik tempat kerja pun tengok mana ada tempat kami ini ada conference space. Masukkan langsung di register. Ya kan? Nah, menurut SK Dirjen itu alurnya bagaimana di tempat kerja? Misalkan kita pemilik tempat kerja nih, Bu, saya ini kerja di Pertamina RU2, saya di mana lagi? Tanjung Pantai tadi lah, misalnya kan? Apa yang kami lakukan untuk melaksanakan amanat peraturan tadi? Di sini ada bagian alir yang memandu kita. Apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita diminta menjawab pertanyaan ini dengan diagram alir ini. Apakah tempat kerja kita punya ruang terbatas? RT ini ruang terbatas maksudnya ya Pak, Ibu, bukan rukun tetangga. Ruang terbatas. Apakah tempat kerja kita punya ruang terbatas? Bisa jadi saat ini kita bilang tidak, kita tidak punya. Oke, saat ini mungkin tidak, karena semua tidak ada yang dimasuki dengan ciri-ciri tadi. Kalau gitu, identifikasi ulang sesuai dengan SK ini 113/2006. Kemudian informasikan kepada semuanya yang ada bekerja di situ. Saat ini kita tidak punya ruang terbatas karena memang semua tidak ada yang masuk ke lokasi ruang terbatas. Tapi kalau kita jawab ya, kita punya ruang terbatas. Di sini kita jawab lagi, apakah ruang terbatas itu akan dimasuki? Ada sih ruang terbatas, tapi kan tidak pernah masuk. Tidak ada ngapa-ngapain di situ. Misalnya. Nah, kalau kita jawab tidak, cegah pekerja masuk dengan melakukan pekerjaan dari luar ruang terbatas itu. Ada ruang terbatas di kami, tapi kami tak pernah masuk situ. Kerja pun dari luar aja. Oke, berarti lakukan prosedur supaya orang tidak masuk ke situ. Kalaupun ada pekerjaan, lakukan dari luar. Acara yang terakhir yaitu penutup sekaligus pemberian door prize. Untuk acara hiburan sebelum kita tutup, boleh dipersilakan kalau dari Bapak Ibu ada yang bakat untuk memberikan penampilan khusus istimewa buat kita asosiasi ada K3 Indonesia RW, dipersilakan sebelum kita tutup dan kita ambil biar door prize-nya. Silakan dari Bapak perusahaan mana? Boleh sebutkan nama dan dari asal perusahaannya. Bapak Ketua lagi keluar, berhubung lagi keluar. Bu Teti atau Bapak Wakil kita? Pak Ray dulu, nah, berarti disusul sama Ibu Teti. Silakan pada Pak Ray untuk mengambil pengundian ini, door prize kita. Satu, dua, tiga. Iya. Langsung narik berapa nomor? 3 nomor. Silakan Bapak Ibu dicek dulu nomor kupon yang dipegang masing-masing. Kalau nggak ada hapus ya. Ya, yang di tangan sekarang ini kita sebut yang di atas dulu. Oke. Nomor undian 003. Ada? 003. Ada? Iya, silakan ke depan Bapak. Kalau memang pas nomornya.
Kemudian nomor 007. Silakan di sini dulu Pak. Nanti kita serahkan hadiahnya. 007. Kemudian nomor 027. Betul ya, saya cocokkan dulu. Oh ya, pas, cocok dengan Bapak Haryono. Selamat ya Pak. Beri tepuk tangan buat Bapak yang Selanjutnya nomor 003. Oh ya, selamat Pak pada Pak Irwan Tagalog dari ASC Pertamina dari Rumah. selamat Pak. Oke, terima kasih. Kita bersama dulu. Kemudian sekaligus boleh dikocok-kocok dulu Bu. Ya. Silakan Ibu tutup matanya. Ya. Satu lagi kocok-kocok lagi Bu. Satu lagi, tiga ya. Oke, terima kasih Bu. Kita bacakan kupon yang ada di tangan kami dengan nomor 074. Oke, 074 di mana? 074 silakan. Pak Nasir, ada dari Ketua Himpunan Tenaga Kerja Kota Dumai, pada Pak Nasir. Kemudian 035. Ayo dibuka. Sudah. Satu lagi 042. 042. Boleh dilihat kuponnya? Oke. Kali ini pemenangnya ibu-ibu Oke, ya. bisa Ya. di tempatnya tadi 3. Silakan pemenang kupon undiannya ke depan. Sepeda. Silakan Ibu. Ya mana? Nomor 042 siapa? 042. Oh, iya. Oh, hilang. Dari rumah pada Nasir. Selamat Pak. Untuk nomor 074. 042. 042. Ya, dari alumni K3 Megas Batch 3. Selamat ya Ibu. Oke, selanjutnya 035. Ini dari alumni K3 Muda Batch 8. Oke. Jam 3 lagi, oke, siap-siap ya. Minimal dapat foto bersama, ya kan? Walaupun tidak seberapa. Kupon undian pertama dengan nomor 047. Ada? 047. Oh ada. Selamat Pak. Kemudian kupon undian 013. Ibu lagi ya. Dan yang terakhir ada 014. 014. Kedua kali, yang kedua kali, yang ketiga kali aku silakan kalau tidak ada. 014. Hangus ya. Kita tarik satu kali lagi pakai Ariel, silakan pakai Ariel. Oke, sekalian nanti memberikan langsung sebenarnya. Oke, jangan dulu nanti. Satu lagi, nanti sekalian ngasih sebenarnya. Oke, setelah ini siap-siap dari. Oke, terima kasih Pak Ariel. Saya ganti nomor yang hangus tadi dengan nomor 030. Ayo, boleh dilihat. 030.
aduk-aduk dulu. Kalau perlu lebih lama. Dengan nomor undian yang dipilih oleh Pak Ketua kita. Yang pertama yaitu nomor 059. Oke, dilihat 059. Ada nomor 059? Sekali lagi dipanggil 059. Tidak ada. Satu kali lagi 059. Bagus. Iya. Nah, nanti kita tarik lagi ya Pak Ketua. Kemudian nomor undian yang berikutnya yaitu 019. 019 ya, sudah ada pemenangnya. Kemudian kita tarik lagi kupon yang bagus tadi. Ya, satu lagi dengan nomor undian 008. 008. Iya, yang pemenangnya. Selamat buat pemenang. Coba dicek Pak Jul. Ya, boleh. Dicek nomor kupon undiannya benar. Oke, dicek dulu kalau memang 19 dan 008. 08. Ketua ya. Ya, ini hari ini K3 batch 1, ini batch 1. Oke, silakan. Oke, yang kedua dari Bang Yudhistira, ini K3 muda batch 1. Oke, foto bersama. Ada bismillah, Pak. Jangan langsung keluar Pak, satu-satu dulu. Langsung dulu, Pak, biar cepat. Langsung lari keluar. Oke, baik, nomor undian 016. Ada 016, ada? Sekali lagi dipanggil 016. Terakhir dipanggil 016. Bagus ya. Tidak ada. Baik, berikutnya nomor 032. Ada? Nah, ini dua polisiku beruntung ya. Satu lagi kamu dari yang bagus tadi. Oke. Nomor undian yang dipanggil 061. Oke, ada ya. 061 dan 0 berapa tadi? 16. 032. Dicek Pak, kupon undiannya benar? 032 dan 061. Ibu 032. Oke, benar. Ya. Silakan Pak Teguh untuk memberikan bingkisan door prize-nya. Ya, selamat Ibu ya. Oke, selamat Ibu. Apa lagi? Oke, jawab nih. Ini Bagus. bagus. Minta sepedanya, katanya ibu dapat sepeda. Oke, foto bersama dulu. Oke, terima kasih. Ya, habis ya. Dah.